para ulama soleh-soleh kita tuh, waliullah tuh, setiap hari mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, sampai mendengar jawaban langsung dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ucapan itu. Kenapa? Nih, saya nggak berani mengatakan ilmu saya. Di dalam kitab Al-Qaulul Munji ala Maulidil Barzanji, ini Syarah Al-Barzanji, dalam kitab ini dikatakan ada hadis, Nabi itu, Nabi kita tuh, semua nabi lah, ma ba'atsallahu nabiyan. Allah tuh kalau mengutus, membangkitkan, mengirim para nabi, dipastikan nabi-nabi yang diutusnya, yang dikirimnya itu hasanal wajahi, wajahnya tampan, ganteng, enak ditengok, kayak megang mic tuh lah. Kenapa iri? Yang megang mic itu kan enak ditengok kan? Coba sekarang kalau nggak percaya, coba tengok Ustadz ini. Yang belakang sana pasti kepayahan, kan nampak di bawah. Lah kalau saya kan di atas, kan nampak enak ditengok kan? Cepat kali bikin kemana-mana. Oh. Setiap nabi yang diutus itu hasanul wajah, wajahnya tampan, wajahnya ganteng, enak ditengok. Hasanah saut, suaranya indah. Siapa nabi yang paling ganteng? Siapa yang suaranya paling indah? Tuh makanya ngaji. Siapa yang paling ganteng nabinya? Suhaib. Betul mana ini Nabi Suhaib? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Suaranya yang paling indah Nabi Daud. Makanya ngaji. Makanya ngaji. Wa kana nabiyyukum, dan perlu ketahui bahwa nabimu, kata Rasul kita menjelaskan sahabat-sahabatnya, Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling ganteng di antara para nabi, yang paling indah suaranya di para nabi. Nabi Yusuf ganteng, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng. Kenapa? Segala sesuatu yang ada di alam ini semua tercipta dari Nur Muhammad. Segala yang ada di alam ini semua tercipta dari Nur Muhammad. Yang ganteng itu tercipta dari siapa? Dari apa? Dari Nur Muhammad kan? Tentu dia lebih ganteng. Kalau kita dulu belajar sejarah, Nabi itu kalau kemana gitu, tidak pernah kepanasan. Kenapa? Dinaungi oleh awan. Kan begitu. Begitu kan pahamnya? Bukan Bapak dan Ibu. Bukan karena dinaungi oleh awan itu Nabi Rasulullah kita tuh tak kepanasan. Bukan. Awan itu melakukan itu karena dia ingin berkhidmat kepada Rasul, ingin mengabdikan dirinya kepada Rasul. Kenapa? Sinar Rasul kita, cahaya Rasul kita tak sebanding dengan sinar matahari. Matahari itu sangat kecil. Sinar matahari terkalahkan dengan sinarnya Rasulullah Nabi kita Muhammad. Baca dalam kitab-kitabnya ya. Nah, jadi tamu yang pulangan tadi, istrinya baru melihat ke belakang, ayo gitu. Setelah itu bapak dan ibu, bang, kalau bisa besok bang, udah lagi tamu bang. Jadi suaminya terus akhirnya sudah enak, nggak lagi istrinya. Nah sekarang mau saya katakan tadi dalam kitab Simtut Nuratus Syair qasidah keduanya, ya Rasulullah salamun alaik, biasakan kita mengucapkan salam. Yang kedua, ya Rafi asyani wad daroji, ya salah ya Rafi asyani wad daroji, wahai Rasul yang sangat tinggi kedudukan dan derajatnya. Makanya dulu setahu saya kalau di Arab tuh di Damaskus ya,
Itu malam Selasa sama malam Sabtu mereka tuh bersolawatan. Udah masuk suaranya indah-indah luar biasa. Itu kalau malam Selasa malam Sabtu. Mereka dalam rangka ya rafi'a syani wa daraji tadi, wahai Rasul yang derajatnya tinggi, yang mulia, mereka memuliakannya itu mencari tempat di tempat yang paling tinggi untuk melakukan membaca sholawat itu. Gitu. Bukan hanya sekedar mengagungkannya saja, Bu. Tempatnya pun dicari tempat yang paling tinggi. Nah, jadi nanti lain waktu cari tempat yang tinggi. Ustaz, kalau undang kami lagi, kami diseng aja Ustaz. Paling tidak, mohon maaf, kalau ada kopi-kopi yang solawat-solawat, buku-buku solawat, jangan taruh di bawah-bawah. Itu satu di antara adabnya. Tuh. Pak, bersolawat itu mengagungkan, memuji baginda Rasul. Siapa yang mengangkat derajatnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau saya katakan tadi, keberadaan kita di sini, bait keduanya. Kullu baitin anta sakinuh. Semua rumah yang engkau berada di dalamnya ya Rasulullah, laisa muhtajan ila suruji. Maka rumah tersebut tak perlu lagi sama namanya lampu-lampu ini. Matiin aja Ustaz. Tadi katanya baginda Rasul hadir. Katanya kullu baitin anta sakinuh. Semua rumah yang di dalamnya ada hadir Rasulullah, laisa muhtajan ila surud. Lampu itu tak perlu lagi. Kita buktikan. Kita buktikan. Ini kan hanya tinggal keyakinan. Sekali lagi saya hanya menyebut nama kitabnya. Di dalam kitab Ila Aina Ayyuhal Habib, karya Al-Ja'far, di sana disebutkan begini. Hadisnya terlalu panjang, saya singkat-singkat dalam bahasa kita saja. Rasulullah itu setelah istri pertamanya wafat, Khadijah, Rasulullah menikah lagi dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain. Nah, istrinya itu yang lebih dari satu, itu adil Rasulullah. Digilirinya, Bu. Satu malam, satu malam, satu malam. Tuh. Pindahnya dari satu istri ke satu istri ke istri yang lain, itu pada asar. Itu nanti praktek sama asar peri. Kok ada? Jangan bilang-bilang. Ya ada kan? Mana tahu. Enggak, ini kan ilmunya saja, jangan jamalkan. Pindah ke rumah istri yang lain itu banda asar. Jadi pas giliran gitu ya, giliran gitu ke rumah Aisyah. Ini Rasulullah luar biasa. Itu pun pernah diceritain sama sahabat-sahabat. Pagi-pagi Rasulullah setelah selesai sholat subuh, sahabat-sahabat kumpul-kumpul gosip Rasul. Rasulullah basah rambutnya. Gosip Rasulullah rambutnya basah. Karena Rasulullah itu panjang. Rasulullah rambutnya agak panjang, dia kalau basah. Kok basah rambut Rasulullah? Ada yang bilang, tadi malam jangan kuat-kuat, nanti denger orang. Hah? Tadi malam Rasulullah menggiliri istrinya. Istrinya yang lebih dari satu itu digiliri gantian. Ada yang bilang, apa tahan? Loh, anjing, bukan aku yang bilang, ada hadisnya kok. Bu, coba nanti baca kitab ya. Siapa nabi yang istrinya banyak? Nabi Daud alaihis, istrinya itu disebutkan bersama selirnya itu nggak banyak sebanyak orang zaman sekarang, cuman 360 istrinya. Yang lebih hebatnya gini, Ustaz Wanda, bisa juga 90 itu cowok-cowok itu mana itu? Awak pulang telat aja
Itu Ustaz Ferry, nanti kalau ada amplop gitu, itu disorter lagi nih. Ini udah dibuka atau belum nih katanya. Kadang-kadang, Ikut Ustaz. kadang-kadang Ustaz tuh bawa amplop 2 itu Ustaz. Nah, kalau nanti gede baru 2 itu. Ustaz Wanda kali itu. Bu, Pak. Nabi Daud itu istri yang pertama, hari pertama digiliri untuk mendapatkan giliran yang kedua setahun kemudian. Tuh. Karena 360 lebih. Tapi rasa pedas yang dirasakan setahun itu masih terasa pedas, woi. Makanya nggak pernah selingkuh. Itu Nabi Daud. Tak seberapa dibanding Nabi kita. Apalagi Nabi kita cuma berapa istrinya? Pas giliran rumah Siti Aisyah, datang Rasulullah Nabi kita Muhammad. Waktu itu sudah mulai gelap. Rumah Rasulullah itulah makam Rasul sekarang. Rumah Rasulullah, kamar Rasulullah, kamar Aisyah, itulah makam Rasul sekarang. Besar kali itu, tidak. Nah, jadi waktu itu lampunya, kalau bahasa kita lampu sentir, ibaratnya kaleng susu kasih sumbu pasang, itu kan gini-gini ya, goyang-goyang. Dia akan padam kalau minyak lampunya habis. Kalau ditaruh di kamar, kira-kira kamar yang sebesar 4x4 terang semua nggak itu? Terangnya pun terang remeng-remeng lah kan. Paling terang itu dekat-dekat 1 meter itu saja, sekitar itulah. Jadi waktu itu Aisyah sedang menjahit pakaian. Tiba-tiba ingkafa al-misbah. Tiba-tiba lampunya padam, lampunya mati. Ketika lampu padam, lampu mati, entah kenapa saqatat al-mihyat. Jatuh jarum jahitnya tadi. Nah, rumah Rasul tuh pada masa itu bukan kayak kita sekarang nih, berlantai semen, keramik atau apapun. Rumah Rasulullah tuh masih berpasir. Masih berpasir. Nah, mencari jarum jahit di kegelapan malam di pasir itu lebih sulit dibanding kalau kita mencarinya di lantai. Raba-raba gini masih bisa, enak kan? Enak seru ngeraba-ngeraba, maksudnya ngeraba di lantai itu lebih enak dibanding ngerabanya kalau di pasir. Kalau sudah mulai ada bunyi-bunyi gitu, itu harus sadar diri kita. Mak kita kan dulu bilang begitu, Kenteng, iya sebentar aja yang pulang lah. Bu, kalau padang pasir, itu binatang pasir tuh Bu, malam hari itu banyak. Jadi Aisyah meraba-raba tahassasat. Meraba-raba mencari apa tadi? Jarum jahit di kegelapan. Tak dapat. Apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang rahmat Allah? Tiba-tiba Rasulullah hadir, Rasulullah datang ke rumahnya. Ini ibaratnya pintu kamarnya. Rasulullah itu atolah. Apa ya? Atol, memanjangkan kepalanya. Kalau memanjang kepala jadi panjang. Apa ya? Menjulurkan kepalanya gini. Dah. Rasulullah itu kalau gini, ini namanya galabiyah. Ini dia pakai yang ada tutupnya itu. Ada gininya. Saya ada satu itu di rumah. Kalau dipakai malam gini nggak cocok. Nanti sangkor petinju awak. Itu kalau pagi-pagi hujan pakai itu enak. Sekaligus menutupi kopiah kan. Nah, jadi ada ininya. Ini namanya syamlah. Apa namanya? Syamlah. Jadi dia buka tirai kamar Aisyah, dia panjangkan, dia ulurkan ginilah ya. Dia buka syamlahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Iltaqattu al-mihyat. Dengan mudahnya aku mendapatkan jarum jahit tadi tuh. Jarum jahit yang tadi dia payah ngeraba-ngeraba, sekarang dengan mudahnya dia dapatkan jarum jahit tadi. Apa terjadi setelah itu? Iltafatu, aku pun berpaling.
Bambang, akhirnya bahasa kita tuh lah, ya Rasulullah, indahnya, terangnya wajahmu. Tadi, sewaktu lampu sentir, tirnya tadi masih ada. Kan itu pantunnya. Waktu hidup lampu sentir, terang, terus mati. Sekarang datang Rasulullah dengan membukakan syamlahnya, terangnya melebihi terang tadi. Apa ya dia bilangnya? Adha'at arja'ul hujrah, seluruh penjuru. Apa emang? Ruangan itu terangnya luar biasa. Kalau tadinya ibaratnya 5 watt, remang-remang gitu kan, kuning, merah, hijau kan gitu. Nah, sekarang 100 watt, 1000 watt. Sehingga dengan gampangnya tuh. Terus ketika kagum-kagum gitu, gitu pun sah. Ini bahasa saya sudah ya. Gitu pun sah. Nanti di hari kiamat ada orang yang gak nengok wajahku. Al-wail liman lam yaroni yaumal kiamat. Masuk neraka wel orang yang gak melihat wajah Rasul ketika nanti di hari kiamat. Bapak Ibu, Aisyah tadi mencari jarum jahit dalam keadaan gelap. Kemudian datang Rasul menjadi terang, sehingga mudah mendapatkan jarum jahit. Hari kiamat adalah hari yang sangat gelap. Ada 2 kegelapan yang pasti kita lalui. Ada 2 kegelapan yang pasti kita lalui. Kegelapan yang pertama adalah gelap alam barzah, alam kubur. Alam barzah, alam kubur itu gelapnya luar biasa. Begitu kita ada di dunia ini, kemudian dimasukkan di alam kubur sana, gelapnya luar biasa. Ibarat kita sedang begini, tiba-tiba tok mati lampu. Wah, gelap kali itu kan. Lama-lama baru agak terang, terasa sedikit. Itu alam kubur, alam barzah. Nah, nggak apa-apa, Ustaz. Maksudnya Pak, nanti aku kalau mati, aku kan tuh listrik. Genset itu kan banyak. Nggak bisa. Dan itu dicoba, dibuktikan sama manusia zaman sekarang ini. Tidak bisa. Kalau mau terang, banyak sedekah. Kalau mau terang, hidupkan lampu di malam hari dengan cara sholat malam. Sholat malam, gelap-gelap, remang-remang. Cuman hati-hati kalau sholatnya gelap-gelap, remang-remang itu. Mana tahu ada najis kita nggak kelihatan. Kan gitu. Kegelapan yang kedua adalah gelapnya hari sudah al-qari'ah, mal-qari'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya lah. Tidak ada sumber cahaya sedikit pun, maka gelap guli. Nah, Bu, informasinya. Ketika nanti gelap gulita hari kiamat, orang yang pertama kali dibangkitkan siapa? Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati lampu, tek gitu, padam listrik kita, tek gitu. Di zaman sekarang, di kita-kita ini, begitu tek mati lampu, apa yang kita cari? Nah, itu zaman dulu. Center, itu zaman dulu. HP mana? Jadi cari apa? HP. HP dihapus dari HP. Senternya. Satu lagi, konsep center apa? Gini. Hidupan aja, ada cahaya dari sini. Begitu gelap tadi kamar kita, ruang kita, di mana kita berada, kita hidupan ini bermanfaat tidak? Cahaya sekecil ini. Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang sinarnya luar biasa. Ketika gelap itu, kalau di sini mati lampu, di kota Galang tidak mati lampu, kita berada di jalan sana, kita arah ke kota Galang, apa yang terjadi? Ada bias ke atas kan? Oh, nampak orang mati. Kan gitu. Ketika belum ada apa-apa, belum ada yang dibangkitkan kecuali baginda Rasul, dalam keadaan gelap gulita itu, berarti ada cahaya siapa? Rasulullah kuburnya di mana? Katakanlah di Madinah, ya kan? Kalau kita kubur dulu, kuburan kita di mana? Di Galang. Begitu kita dibangkitkan, kita harus berada di liwak, di bawah bendera komando kita, baginda Rasul Muhammad. Untuk mendapatkan itu dalam keadaan gelap gulita, kalau nggak punya lampu kita nyasar-nyasar, ngeraba-ngeraba.
Tapi kita tahu, oh itu ada terang, itu wajah Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ikutin terus itu, kejar itu. Kalau nggak ketemu itu cahaya yang begitu luar biasanya, al-wail liman lam yarani yaumal kiamah. Jadi ternyata nanti ada, sebegitu gelap gulitanya, ada wajah Rasul terang benderang tuh, tak lihat dia. Kan aneh itu. Kira-kira siapa ya bang? Siapa ya Rasulullah orang tersebut? Orang itu adalah orang yang tak mau bersolawat ketika zukirtu indah. Aku disebutkan namaku, dia dengar. Nama Nabi Muhammad disebut, dia dengar. Tapi dia diam aja. Tadi kan kita kan nggak ngerti tuh katanya. Tadi, makanya sholawat terus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus sholawat. Gitu. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa capek duel lah kami Ustaz berapa kali ngomong itu. Tuh, asalkan nama Nabi Muhammad disebut salawat. Kecuali Muhammad yang lain. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan, itu kata masuk. Balik ke kaji kita. Kullu baitin anta sakinoh. Semua rumah yang pernah Rasulullah hadir di dalamnya. Laisa muhtajan ila surut, tak perlu lagi kepada lampu. Insya Allah kita pun tidak akan memerlukan lampu lagi kalau sudah ada baginda Rasul. Maukah rumah kita didatangi oleh baginda Rasul? Di pertemuan kita sudah saya sebutkan itu Ustaz. Amalannya. Apa amalannya? Masuklah ke rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum min rabbina wa ala ibadillahi shalihin. Setelah masuk ke dalam rumah, apa yang dilakukan? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, kan? Pertanyaannya, kenapa Rasul mengajarkan itu? Loh, kalau kita mengucapkan salam kan khitabnya ada kepada yang lawan bicara. Nah, kok Rasulullah menyuruh kita pada mengucapkan salam kepada dia? Emangnya ada di dalam rumah kita? Ada. Ada. Makanya ucapkan salam ke Rasulullah tuh. Baru selesai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Nah, itu terdapat dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah. Hadis Rasul. Panjang lebar lagi ke sana rujuknya. Jadi Rasulullah tuh hadir di rumah kita. Makanya kita ucapkan Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jam berapa sudah? Tadi setengah 10 kurang. Sudah hampir 11 kurang. Bisa lah ya. Ini kapan lagi lah cobanya? 3 gelas ini. Oh, dalam ada lagi nanti. Bu, Pak, nanti semua kita ini kalau ditengok-tengok ya, boleh saya nengok? Ini nampaknya bakal mati semua. Karena kata Ali radhiyallahu an, wa anta qutul maut. Manusia ini adalah makanannya dari si mati. Mati itu kalau makan, makanan siapa? Manusia. Kita kalau makan itu yang enak-enak kan yang besar-besar dulu. Hati-hati yang gemuk-gemuk, biasaan pun. Kalau kurus-kurus, wah lebih lagi cepat. Oh Pak, mau yang saya katakan begini. Nanti ada dalam hadis sahih, ketika kita sudah dimasukkan ke alam barzah, perlahan-perlahan sampai kain kafan kita tak terlihat lagi karena sudah tertutup papan, tertutup tanah, tinggal batu nisan kan. Kemudian insya Allah itu kemungkinan orang yang mengantar bawa pulangan, kita akan
ditanya malaikat mungkar wa nakir ya, kita didudukkan kan, ada satu pertanyaan sebelum itu. Ditanya, man hadzal rajul, sekolah, laki-laki ini siapa? Cobalah, awak baru pindah buat rumah di sini, baru pindah kemari, baru masuk rumah, terus datang, assalamualaikum, bu, apa? Numpang tanya lah bu, ada numpang tanya sama kita, ibu kenal sama foto ini? Awak bilang, nggak kenal, kan saya baru pindah. Ah gitu, kayak orang mabuk Ustaz. Orang mabuk pernah ditanya, dia duduk di cakro, dia mabuk duduk cakro, ada yang lewat, ditanyain, Pak itu yang di atas apa katanya, kan bulan itu kan. Dia bilang, mohon maaf ya saya baru pindah. Mungkin kalau di tempatnya lama yang di atas bulan itulah hafalah mungkin ya. Pak, kita baru pindah dari alam dunia ke alam barzah, tiba-tiba ditanyain. Nggak ada siapapun kita ketika itu kecuali si penanya. Ditanyain, laki-laki ini siapa? Kalau kita bisa jawab orang tersebut, maka selamat kita. Saya kasih tahu, itu baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu, kalau besok ketemu saya di pinggir jalan atau di jalan, kira-kira kalau saya buka peci gini tanda nggak? Masa nggak tanda sih ya Allah? Sajam tanda loh. Makanya ditengokin. Ada 5 dari nengok saja sudah ibadah. Nengok saja gini ibadah. Yang tadi nengok wajah guru. Makanya tengok ini kalau pas ngaji tunduk aja. Bu, orang itu akan harus kita jawab. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah tidak. Ada satu kitab bagus yang mau saya bawa tentang apa ya, ciri-ciri baginda Rasul itu. Bu, Pak, percaya nggak yang namanya ada mati suri? Supaya mudah, ada kita katakan saja ada dulu ya. Jadi ada sebuah kitab namanya Man Asya Ba'dal Maut, orang yang hidup setelah mati. Dalam Al-Quran saja ada ceritanya. Satu contoh, cerita kenapa orang Yahudi waktu itu disuruh atau diperintah oleh Nabi siapa, Musa atau Isa, untuk memotong lembu agar diambil buntutnya, mau dipukulkan kepada si mati. Karena waktu itu ada peristiwa orang mati terbunuh, tak tahu siapa pelakunya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa. Kata Musa, oh ya, kalau gitu potong lembu. Cuma orang Yahudi ini banyak kali cakapnya. Lembu kayak mana, ini menyusahkan, makanya jangan banyak cakap. Tolong ambilkan rokok, kasih duit, beli aja Piki. Wah, beli rokok apa? Suka hati. Ambil, kasih. Loh, kok rokok ini? Wah, kan nggak bilang. Ya kau kan tahu rokokku, ya mana kau sudah ganti, kita bilang kan. Apa disuruh kerjakan saja. Akhirnya jadi luar biasa kan. Bu, setelah dipotong lembu tadi, diambil buntutnya, dipukulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hidup orang tadi. Hidupnya sekedar mengatakan begini, yang bunuh aku si Polan. Gitu. Mati lagi. Orang ini nggak sempat berkembang biak. Mati lagi, tapi dia pernah hidup lagi setelah mati. Banyak cerita. Jadi yang ingin saya katakan juga, di masa Rasul juga sudah ada. Nah, jadi kita ambil cerita ini di Indonesia saja. Ada seseorang, Bu, kita katakan tadi ya, mati suri aja lah bahasa kita ya. Jadi ketika dia mati suri itu, dia digiring ke kuburan, dia dibawa ke kuburan, ke alam barzah. Di alam barzah sana dia lihat orang yang pas kebetulan ketika itu sedang disiksa oleh malaikat mungkar wa nakir. Disiksa, wah gitu. Jeritannya luar biasa, memilukan kali. Badannya itu hancur. Hancur malah masuk ke dalam begitu. Dia oker-oker lagi malaikat tadi, jadi lagi, dia hantam lagi. Sampai 3 kali. Jadi sudah tidak tahan lagi itu. Waktu pukulan yang keempat, mau dipukul yang keempat tuh, tunggu dulu. Kira-kira begitu. Dia jerit, bukan jerit, aduh lagi, ganti jeritannya. Jeritannya begini, potong dipukul yang keempat, dia jerit, Peri, katanya.
Kok kendal ya? Ceritanya Peri gitu. Nah, ngomong apa kau tadi? Gak kira gitu kata malaikat tadi. Peri. Siapa itu Peri? Guruku katanya. Apa dia bilang tadi? Siapa itu Peri? Guruku. Betul, nanti kan aku aja. Iya, aku paling ikut ngaji, walaupun sekali. Jangan jago itu Ustaz. Cuma sekali, enak dia wae. Yang ingin saya katakan terus ceritanya. Di cross check, didatangi kuburan gurunya. Ya Fulan bin Fulan, benarkah Fulan bin Fulan ini muridmu? Benar. Benar. Kenapa rupanya muridku itu? Ayolah, ikutlah si guru tadi. Sedihnya luar biasa nengok muridnya yang hancur lebur tuh. Disapukanlah dirinya tadi, kemudian seperti semula kondisinya keadaannya. Terus dengan izin Allah, berkat gurunya tadi, makomnya, kuburnya di alam barzah sana ya, didekatkan dengan kubur gurunya. Kubur dia itu didekatkan. Kuburan gurunya luar biasa terang benderang, enaknya, nyamannya, indahnya, bagaikan surga tadi. Sementara kubur dia tempat pembantaian. Makanya lihat tuh dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Ini cukup bagus untuk kita. Kapan aku diundang lagi? Biar saya ceritakan tentang kitab Al-Ainiyah ini. Kitab Al-Ainiyah itu Syarah Al-Ainiyah, syair 1000 syair yang ujungnya ain-ain semua. Iya, insya Allah 5 menit lagi. Wa'lam an qarib wa'lam bi annaka an qarib mayyit, katanya tuh. Fadhkur ujungnya fadhkur mamatak wahsya su'al masra. Ingatlah tempat kematianmu dan ingatlah tempat pembantaian. Kubur tempat pembantaian. Jadi akhirnya Bu, si murid tadi kuburnya didekatkan ke kubur gurunya, mendapat keberkahan lah. Walaupun di atas satu di mana, tapi di dalam bahasa sana didekatkan, itu berkah. Berkah gara-gara punya guru. Gara-gara punya. Jangan sampai Bapak Ibu kita semua nggak punya guru. Gimana kalau nggak punya guru? Cari guru. Cari guru. Guru kita itu bukan hanya guru manusia biasa. Macam mana caranya? Kata Rasul, kata Nabi kita, as-salatu alayya syaikhun liman la syaikhalahu. Salawat yang diucapkan untukku itu menjadi syekh, menjadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkat maulid ini ayo kita menambah, membiasakan diri bersolawat kepada Nabi agar Rasul, agar Nabi kita itu menjadi guru kita langsung nanti. Kalau kita gurunya Nabi kita Muhammad SAW, ketika ditunjukkan, siapa ini? Ini guruku Muhammad SAW. Orang yang bersolawat insya Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, sebelum matinya akan dijumpai oleh Rasul kita Muhammad. Kalau nanti ibu ditanya nggak kenal, nggak dapat jawabnya, itu berarti bukan muridnya, bukan umatnya. Itu terdapat dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah, gampang mudah nyarinya, dan dalam kitab-kitab yang lain. Bu, Pak, sekali lagi, minimal ya, yang paling pendek, minimal yang paling pendek. Maka biasakan dalam setiap majelis bersalawat dulu, dalam setiap majelis bersalawat dulu. Kalau tidak, bersalawat sendiri. Ini yang paling diutamakan para asatidz, para ustaz. Dalam sebuah majelis ilmu bila tidak dibacakan salawat maka kering kali, tandus kali dari berkah. Minimal mukaddimahnya itulah wassalatu wassalam, nah, itu minimal. Tapi janganlah seperti itu kalau bisa. Nih seperti ini, setengah jam salawatan, begitu. Jadi kalau bisa paling pendek ambil salawat sallallahu ala Muhammad.
saya anjurkan, saya sarankan, ayo kita amalkan minimal di pagi atau siang hari itu 1000 kali ya, malam hari 1000 kali. Tidak lama, paling 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah saya kasih efeknya kan? Sudah ya. Pertama, ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Yang kedua, ila ruhi Nabil Khidir, Alfa. Yang ketiga, ila ruhi Sunan Ampel, Alfa. Yang keempat, ila ruhi Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Alfa. Kalau ditambah yang kelima, sekarang saya menggabungkan yang kelima karena saya mengambil kepada Ustaz Bani juga. Semua ila ruhi Abah Guru Sekumpul, Al-Fatihah. Baru bacakan sallallahu ala Muhammad. Ya Bu ya, supaya kita nanti mendapatkan berkah guru kita ya. 1000 kali. Banyak hal yang mau kita ceritakan, mau kita sampaikan yang terkait dengan Maulid Nabi. Bukti cinta kita itu kita aplikasikan, kita wujud nyatakan dengan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sebagai penutup. Bukan ngancam, tapi mengingatkan. Man nasiyas sholatah, siapa saja yang lupa bersolawat dalam satu hari walaupun sekali, berarti dia nasiyat thariqal jannah. Dia lupa, dia tak tahu, dia tak salah jalan menuju surga. Di sana nanti cuma ada 2 tempat, surga sama. Jadi kalau nggak tahu surga jalannya mana, nyemplung nang gitu. Gelem. Minimal dibaca dalam sholat. Kan rukun sholat ada kan? Jadi Ustaz Ferry itu aja dulu Ustaz Ferry ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Penutup Ustaz Ferry. Tadi kan ngancam. Bu, rumahnya mau didatangi Rasul. Mamin bukatin. Setiap tempat yang ada di muka bumi Allah ini, yang di tempat itu yuksaru as-salah, diperbanyak mengucapkan salawat. Illa, maka dia nanti tempat itu tadi tasiru akan menjadi, pertama tempat tadi akan menjadi benteng, hijab, dinding dari api neraka. Jadi tempat ini nanti insya Allah Ustaz Ferry, alhamdulillah Ustaz Ferry, ini nanti akan menjadi dinding, menjadi benteng antara kita dengan neraka. Jadi kalau rumah kita itu megah, indah, 10 tahun nggak selesai-selesai panglong utangnya, begitu selesai nggak dibaca rumah sholawat, sayangnya luar biasa ya. Mudah-mudahan grup sholawat ini terus menggairahkan kita ini untuk berselawat. Kalau bisa selawatnya itu dengan suara yang tinggi-tinggi. Jadi diikutin. Orang sudah mancing kita tadi, kita diam aja. Kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena mereka menyebut nama Nabi dengan bermacam-macam variasi. Kalau dalam kitab Dalil Khairat itu berapa ratus nama Nabi kan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita nggak ngerti sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada orang yang saya katakan tadi mabuk kerjanya. Katanya dia nggak tahu hari, lita'amukih, karena saking luar biasanya kalau mabuk. Mabuknya minumnya hari Minggu umpamanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru sadar lagi. Kalau begitu sadar, entok orang habis, ayam orang lewat, angsa orang apalagi, basor, angsa tambah gampang, sap. Habis itu semua barulah masuk gas. Tuh. Jadi orang ini rumahnya sampai rumah Ustaz Ferry pula. Enggak ada keceknya gitu. Jadi kata Ustaz Ferry, wah
Anda tua, tobatlah Wak. Masa minum aja. Alah Ustaz, urus diri sendiri aja Ustaz. Dia aja sholat, dia sembahyang, dia juga ngaji. Alah Ustaz, untuk Ustaz aja surga itu katanya. Ini kan musola nih, sana ada masjid kan. Jadi dia minumnya dekat Rambungan sana. Minumnya dari pagi, mau sore, mau maghrib, ngerti pulang pula tuh orang. Udahlah ya, aku pulang dulu katanya. Besok aja kenapa, nanti kau jatuh, nggak apa-apa, naik kereta di engkolnya. Jalan. Pas sampai dekat masjid, hujan pula. Orang mabuk ngerti juga hujan. Minggir dia ke teras kereta, taruh di parkir keretanya. Karena hujannya deras, dia enak. Hujanan kan, tempias. Lari dia ke teras. Orang sembahyang maghrib, dia duduk inilah, kakinya itu masih di tanah, pantatnya saja duduk di keramiknya lagi tuh. Mabuk. Nggak berhenti hujan, orang selesai sholat. Rupanya Saperi ngaji di situ. Saperi siap maghrib tadi ngaji, sampai isya ngaji orang. Jadi begitu isya tutup ngaji, ditutup dengan sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata Saperi. Dijawab. Payahnya jawab. Awak ada tinggi-tinggi gitu. Ini baru suara aku ya kan, karena kalah sama suara Mas Razali. Nanti penutup Ustaz sholawat saja. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyatina wa maulana Muhammad. Jawab semua. Gayakan tinggi lagi. Pada tadi saya membahas itu lah, kalimat kanzunnya itu tadi mau saya bahas dulu. Kanzun itu adalah penolong, pembela, backing kita. Kenapa kita berselawat? Kenapa kita bermaulid? Dan kalimat itu awalnya tadi. Baik, karena salah masuknya sudah. Jadi akhirnya orang sholat isya, selesai sholat isya, alhamdulillah redup, reda hujannya. Pulang dia, engkolnya kereta, belok arah kemari. Rumahnya mau tekongan sana, turunan itu. Kan ini turunan tuh. Dia lewat, nabrak bu, innalillah. Begitu innalillah, apa yang terjadi? Ini kisah, lihat nanti dalam kitab Tangkihul Qaulil Hadis, kitab hadis, syarah Lubul Hadis yang disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu ada kisahnya. Jadi akhirnya, singkat cerita Bapak Ibu, ketika diumumkan di masjid musola umpamanya, orang muslim mengucapkan alhamdulillah tuh Pak. Kita keluarganya tuh gimana kira-kira? Ya Allah, lakiku meninggal, orang semua melakukan alhamdulillah, habis selamat ayamku, selamat bebekku, kata orang. Itu masih lumayan. Mak-mak bilang alhamdulillah, janda bolong selamat. Aduh, mak-mak sekarang mesti janda. Bu, malam tahlil pertama, tahlil kedua, tahlil ketiga. Malam tahlil ketiga itu selesai, pulang bubar, tidurlah orang. Termasuk Saperi lah, ustadz yang di kampung tulah, yang nasihat-nasihat tidak tadi. Tidur, bermimpi. Dalam mimpinya, boleh nggak percaya sama mimpi? Boleh kan? Kalau kita sering tanya, Ustaz mimpi apa tadi malam 32? Berat. Ayat 03. Janda 48 saja. Bu, jadi waktu ditengok si Polan tadi yang mati mabuk tadi Bu, Pak. Kau itu iya. Heran ya Ustaz, kira-kira gitu. Orang tadi berada di dalam surganya Allah, mengenakan pakaian keindahan kebesaran surga, ada tajul di sini, ada mahkota. Ustaz tadi heran. Kau kan? Iya, aku dulu mati mabuk. Heran kan? Bimanil tahadza. Kok bisa kau dapatkan ini? Aku sendiri pun heran Ustaz. Ya dia kan pemabuk. Rupanya waktu malam dia kehujanan, dia duduk di teras tadi, selesai sholawatan ditutup tadi tuh. Makanya kalau nanti selesai ngaji tutup dengan sholawat tuh. Ada bilang beda aja tuh ini katanya. Nggak tahu dia. Gara-gara itu tadi si pemabuk gini. Selesai tadi sholawatan tadi, masuk sholat isya. Apa kata Allah? Jibril turun kau ke masjid tuh.
Ada apa ya Allah? Ampuni seluruh dosa orang yang ada di masjid itu. Jadi turunlah malaikat Jibril ke bumi, ke masjid tadi. Hapus. Yang duduknya agak besar sedikit, enggak. Lihat cuma hapus. Balik ke langit. Hadap Allah. Ya Allah, semua sudah kuhapuskan dosa-dosa mereka. Cuma satu ya Allah. Maksudnya nggak kuampunkan, nggak kuhapus. Loh kenapa nggak dihapuskan? Sudah semua. Dia pemabuk pun hapus. Tapi hapus Anda. Turun. Hapus. Pemabuk. Jadi Ustaz, aku paling cuma duduk aja Ustaz. Gara-gara duduk itu aja dapat berkahnya. Diampunkan dosaku. Terus kan aku mati. Jadi aku mati dalam keadaan tak berdosa. Udah mabuk aja. Si Polan tadi dapat berkah. Padahal dia tak jawab apapun. Coba. Jadi kan rugi kali kalau malam hari ini tak mau datang kemari langsung pulang. Gak sabar Ustaz, lama kali, panjang kali, ngantuk aku dah. Itu aja yang dibilang. Pulang dia, tak dapat. Nunggu kami pulang, sama-sama kita pulang nanti. Kan sudah disebutkan di awal, insya Allah yang pulang dari sini akan dimuliakan oleh Allah. Satu diantaranya dengan diampuni seluruh dosa kita. Apalagi kalau tadi syair qasidah kedua dari Simtud Doro tadi kita baca. Apa itu? Banyak lagi ini jadinya. Apa itu? Apa itu? Setiap orang yang dikunjungi dalam keadaan sakit oleh baginda Rasul, maka akan sembuh. Itu kan Rasulullah. Kan begitu kita bilang. Siapapun yang sakit, datanglah ke majlis sholawat, akan disembuhkan insya Allah. Selain tapi tetap berobat ke rumah sakit, jarum-jarum tetap. Jangan nanti nggak batuk nggak minum obat. Sholawat lain jangan. Maksudnya selain usaha kita obat itu tadi, kita di zaman kita nih, insya Allah ya. Jadi jangan malas-malas bersolawat untuk kebahagiaan hidup kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesilapan dan kekhilafan. Ini apa nih Ustaz? Doa ya. Untuk doa. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Tsumma ila jami'i ahli al-qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat usulihim wa furu'ihim. Tsumma khususan li ruhi Abdul Rahim bin Rahman Basri bin Barwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Allahumma a'ti lahu al-amana min dhulumatil qabri bi dzikri la ilaha illallah wal amana min dhikil qabri bi dzikri la ilaha illallah wal amana min azabi munkarin wa nakirin bi dzikri la ilaha illallah. Allahumma anqulhu min dhikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud wa ma'in maskubi wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Taqabbal